Halo, jumpa lagi dengan Beta Fabiola Kahena dalam Talk Show Ikan Ambon. Dan tentunya Talk Show Ikan Ambon selalu hadir untuk semua kita. Yang tamu-tamu dari Talk Show ini selalu memberikan inspirasi bagi Ikan Ambon dalam seluruh pengembangan kampus ke depan. Dan hari ini Ikan Ambon bersyukur bisa kedatangan dua tamu istimewa dan salah seorang dari Ambon. Yang pertama ada Mr. Jeff De Boer, Culture and Communication Department dari Erasmus Hayes Kedutaan Belanda di Indonesia. Yang kedua, Nona Ambon yang lahir di Belanda, tapi kemudian sudah meninggalkan Belanda lama dan Indonesia. Kita sapa saja dengan Usi Ana Siloi. Usis Nona Mister Nona. Usi Ana Siloi. Semua orang tahu ini pasti orang musuh. Dan sudah lama di Indonesia. Lahir di Belanda, Siana? Ya, lahir di Belanda. Oh, lahir di Belanda. Dan juga ada Pak Rektor Ikan Ambon tentunya sebagai leader kita di Ikan Ambon. Selamat datang juga Pak Rektor di Studio Ikan Ambon untuk kesekian kalinya. Dan terus perkenalkan Ikan Ambon sampai ke seluruh dunia. Dan di samping kita ada Bung Pierre Ayoila dari AMO, Ambon Music Office, yang juga turut serta dalam pengembangan Ambon City of Music. Nanti tentunya Pak Pierre yang akan mentranslate, tapi kita mungkin bisa cerita sedikit Pak Jeff dan Ibu Ana, kira-kira untuk tujuan kedatangan di Ikan Ambon dalam hal kolaborasi dengan Ikan Ambon, kira-kira apa yang mesti dicakapkan lebih lanjut untuk pengembangan Ikan Ambon secara khusus, dan apa saja yang bisa dikolaborasikan dengan Erasmus Hayes Jakarta. Misschien kan je het kort vertellen wie wij zijn, wat we doen en wat we willen. Thank you so much for this interview, and thank you so much, Pa Rector, for being here today at your wonderful university. I think it's good for us, the Dutch Embassy and Erasmus Huis, to be here. I think the Netherlands and Indonesia, they have a long history, especially with the Moluccans, with Ambon, for example. And I think that's also the reason why we are here, since I think Ambon is the city of music. We have been here now for a couple of days, and we see everybody can sing, play an instrument, like culture, music, it's everywhere. And I think for us it's important to grab that opportunity to connect Dutch musician with Indonesian musician, and as well with students from your university. So we are here a few days to explore and to seek for new partners for collaboration. Tentunya memang Ikan Ambon tetap membutuhkan kolaborasi dalam pengembangan temuan musik ke depan. Tadi dalam percakapan offline ya sebelum ini juga telah disampaikan bahwa nanti ada tiap tahunnya ada program dari Erasmus Hayes yang menatakan artis-artis dari Belanda ke Indonesia dan juga di Ambon. Sebelumnya kan pasti ada konser di Jakarta dan kemudian datang ke Ambon. Setelah melihat Ikan Ambon, apakah Ikan Ambon sudah bisa menjadi tempat untuk share bersama atau menjadi tempat untuk konser bersama dengan melihat perkembangan Faculty of Music di sini dengan program studi, dan tadi mungkin sudah lihat tampilan dari orkestra. Apakah Ikan Ambon menurut Pak Jeff dan Ibu Ana layak untuk itu? Ya, terima kasih. I will try in bahasa. Terima kasih Beta Ana Marantika Siloi. Beta lahir di Belanda, di Breda. Oh, di Breda. Iya. Beta tinggalkan Belanda karena gara-gara cinta Pung Tahela. Beta menikah dengan Nyong Ambon yang lahir besar di Jakarta. Kebetulan penyanyi, dan Beta sudah kerja di kedutaan Belanda kira-kira 13 tahun, tapi baru gabung hampir 2 tahun di Erasmus Huis, dan Beta sangat senang, Beta sangat
apa ya bahasa Ambonnya, bersyukur, dan juga beta sangat bangga sebagai anak Maluku bisa bawa Erasmus House ke Ambon, atau lihat apakah kita bisa bawa artis Belanda untuk main di sini juga, perform di sini juga. Kalau beta boleh cerita sedikit tentang Erasmus House, Erasmus House itu punya program untuk hampir setiap bulan kita mengundang artis performers dalam bisa penyanyi, bisa band, bisa penari, bisa orang yang main teater untuk datang. Dan bukan hanya untuk perform, tapi sekarang juga ketong mau exchange, ya. Itu sangat penting untuk kita sebagai kedutaan Belanda dan pemerintah Belanda, untuk bukan hanya kasih tahu, oh ini ketong orang Belanda, ketong bisa ini, tapi sekarang ketong mau juga, oh ini ketong orang Belanda tapi ketong juga mau belajar dari Indonesia, dan sekarang ketong ada di sini, dan mudah-mudahan ketong bisa, atau mereka yang datang bisa belajar dari orang Maluku, apalagi karena Ambon itu City of Music. So ya, siapa tahu kalau memang Tuhan sayang, pasti Tuhan sayang, tapi kalau memang we can have a collaboration in the future. Yeah. Jadi setelah datang di sini lihat Yakin Ambon sudah layak untuk itu? Seharusnya, ya. Tapi apakah memang itu memang terjadi tahun ini, ya itu memang Tuhan yang tahu, of course. Tapi yang kita lihat di kalau kok kita ya, kalau ketong lihat kalau ketong bawa artis, tiap kali ketong bawa artis ke Indonesia, terutama mereka main di Erasmus House, itu memang salah satu, hanya satu di dunia, cultural center Belanda di dunia yang ada di Jakarta. Dan selain main di Jakarta, artis itu kita bawa ke salah satu kota di Jawa, tapi pemerintah Belanda juga bilang, tapi Indonesia itu lebih dari Jawa. Betul. Dari itu ketong suka atau sudah mulai bawa artis ke Sumatera, ke Medan, ke Jambi, ketong sudah bawa ke Kalimantan, Pontianak, dan ketong bawa ke Makassar, tapi belum ke timur lagi. Dari itu ketong coba untuk bawa artis, mudah-mudahan tahun ini ke Ambon, Maluku. Jadi kalau tahun ini bawa artis ke Ambon, tidak usah bawa pemusiknya. Oh, iya, kan siap untuk bersama-sama berkolaborasi dengan Erasmus, dengan semua peserta saya. Tentunya Pak Rektor sendiri juga memfokuskan pengembangan musik ini, baik itu musik tradisi maupun musik yang modern. Mungkin Pak Rektor, ini peluang untuk Yakin Ambon juga lebih dikenal sampai ke luar, dan mungkin Pak Rektor bisa menjelaskan sedikit tentang peluang ini dan pengembangan musik di Yakin Ambon dan juga di kota ini. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih Bu Pierre dari AMO menginisiatifkan ini. Dan selamat datang Ana, selamat datang Jeff di Ambon, di Yakin Ambon. Saya ingin bercerita sedikit. Posisi Yakin Ambon adalah sebagai lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan musik. Ada musik gereja, ada pendidikan seni musik, yang outputnya adalah mereka menjadi musisi, mereka jadi pengajar musik, mereka menjadi konsultan di bidang musik, dan peneliti bidang musik, dan praktisi musik, dan masih banyak profesi lagi yang mereka bisa eksplor. Tapi bicara kebudayaan tidak hanya musik. Di kampus Yakin Ambon kami juga punya program studi yang turut dari
dari kurikulum itu turut membangun kesadaran budaya. Dan program studi itu antara lain misalnya program studi agama dan budaya sendiri. Saya kira untuk level S1 di Indonesia hanya ada di IAKN Ambon, karena yang lain itu namanya studi agama-agama. Pada level S2 dan S3 itu ada di beberapa perguruan tinggi besar Indonesia seperti di UGM, itu ada Center for Religious and Cross Cultural Studies dan International Consortium for Religious Studies. Lalu religi dan budaya ada di Sanata Dharma. Ada juga kajian-kajian ini di beberapa universitas Islam negeri, dan untuk kajian agama dan budaya hanya ada di IAKN Ambon yang konsennya untuk kajian budaya. Lalu ada pariwisata, dan pariwisata juga konsen pada pariwisata punya secara spesifik budaya dan agama dengan fokus juga pada pulau-pulau kecil. Selain itu, institusi punya mata kuliah yang mengajarkan tentang budaya, kebudayaan Maluku itu kepada semua program studi, sehingga mahasiswa di IAKN Ambon itu sudah punya paradigma tersendiri tentang budaya. Nah, musik tentu menjadi core utama untuk pengembangan, dan berbicara terkait dengan Ambon sebagai City of Music, IAKN Ambon menjadi support system yang sangat penting kepada pemerintah kota, dan bersama-sama dengan AMO kita berkolaborasi sehingga kita share sumber daya. AMO membangun kreativitas, tapi sumber daya yang disiapkan dalam pendidikan formal dari IAKN Ambon. Ke depan kami tentu terus berkolaborasi dengan pemerintah kota, dengan AMO, dengan Bekraf, dengan banyak institusi pemerintah maupun non-pemerintah, dan karena itu kami senang sekali hari ini dikunjungi oleh Kedutaan Belanda dan Erasmus Huis. Itu kegembiraan tersendiri bagi kami. Semoga kami bisa berkolaborasi baik untuk pengembangan institusi, tapi juga masyarakat di Ambon, di Maluku, Indonesia untuk pengembangan musik maupun budaya secara keseluruhan. Terima kasih. Bung Pier dari AMO, dalam perjalanan AMO sampai hari ini, bagaimana Bung Pier melihat progres dalam pengembangan musik di Kota Ambon, terlebih khusus ya dalam keterlibatan IAKN Ambon. Karena tanpa sesuatu yang formal, toh alumni IAKN Ambon banyak berperan penting dalam pengembangan musik di kota ini. Terima kasih Kakak Fabio. Buat Ketong di Ambon Music Office, pertama Pak Rektor terima kasih juga sudah menerima Ketong di sini. IAKN Ambon itu adalah mitra yang salah satu yang Ketong paling anggap penting, karena Ketong sangat percaya Kakak Fabio bahwa Ketong yang dari dulu tuh yang memang kayak Ketong selalu sebut di era musik yang boleh dibilang belajar secara otodidak, sesuatu yang terbawa itu harus dibawa menjadi pendidikan formal. Karena yang seperti tadi Pak Jeff juga bilang bahwa untuk Ketong meneruskan ke generasi berikutnya, Ketong yang bisa cuma secara otodidak lagi. Ketong harus masuk ke pendidikan formal untuk di musik. Nah, IAKN sendiri menurut Ketong tuh sangat berperan penting. Kalau Ketong dilihat sekarang alumni-alumni IAKN banyak sekali menjadi musisi-musisi yang paling menjadi andalan dalam berbagai pertunjukan musik, proyek-proyek musik di Kota Ambon. Karena itu Ketong juga kalau merasa ada suatu hal yang penting, pasti yang pertama Ketong kontak adalah IAKN. Ketong pernah bawa orkestra juga ke sini Pak, dari Spanyol. Ketong juga waktu dari usia anak dari Erasmus kontak beta untuk kemudian mau datang ke Ambon. Yang pertama Ketong lihat dan Ketong rasa penting untuk Ketong datang ya itu IAKN. Begitu mungkin Kakak Fabio. IAKN Ambon terbuka untuk siapa saja, dan banyak sudah tampil di sini dari Amerika kemarin, Ananda Sukarlan dan timnya di sini juga untuk perform sekalian, bikin kelas untuk piano, saxophone dan lain-lain. Dan IAKN Ambon terbuka untuk siapa saja, dan termasuk Erasmus Huis dari Belanda, tentunya dari dukungan Pak Rektor sebagai pimpinan, terlebih khusus dukungan semua fasilitas yang ada di sini. Kami tentunya selalu siap untuk berkolaborasi dengan siapa saja, dan pasti ada harapan dari kita semua tentunya satu saat mungkin ada ruang yang dibuka
ya kan Ambon bisa tampil di Belanda juga, bukan saja tampil di ya bisa tampil di Den Haag juga, di Gemeente juga bisa tampil. Satu saat pasti itu mimpi besar kita juga bahwa ya kan Ambon harus keluar dalam sebuah perform, harus kita keluar, dan karena itu kolaborasi dengan siapa saja akan terus Pak Rektor tentunya buka untuk melihat peluang ke depan untuk pengembangan kampus ke depan. Jadi atas nama Yayasan Ambon juga kami bilang terima kasih untuk Pak Jeff dan Ibu Ana, dan juga dari Bu Pierre sebagai tamu dari AMO yang sudah datang di Yayasan Ambon. Seperti tadi Pak Rektor katakan, kami siap untuk berkolaborasi, baik itu kalau mau belajar budaya juga di sini bisa, sehingga ada kolaborasi antara budaya dan musik dan pengembangan musik etnik tradisional. Di sini kita punya banyak Ibu Ana. Jadi kita punya bengkel musik, jadi mulai menciptakan dari nol, dari misalnya dari bahan mentah hingga menjadi sebuah produk alat musik. Misalnya kita bikin tifa, bikin suling, Pak Egy Pikanusa punya berbagai alat-alat yang sudah diperkenalkan, misalnya ukulele gaba-gaba, ukulele bambu, kami siap semua. Kami juga punya studio musik yang cukup memadai, kami punya bengkel musik, kami punya orkes Yayasan Ambon sebagai UKM mahasiswa, dan itu bisa dikolaborasikan ke depan dengan Armasias. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh kedatangan Pak Jeff dan Ibu Ana di sini. Terima kasih Pak Rektor untuk waktunya. Bung Pierre, terima kasih banyak sudah selalu melibatkan Yayasan Ambon dalam semua pengembangan musik di kota ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti talkshow ini. Katong berharap bahwa Yayasan Ambon tetap menjadi berkat untuk semua orang di Indonesia dan di mana saja. Hati ingin makan nasi kuning begadang, karena sindapa hati sakit setengah mati. Doakan terus Yayasan Ambon dalam sembahyang. Semua yang dilakukan pasti Tuhan berkati. Sampai jumpa.